Ini Bram, seorang anak berusia 24 tahun, tokoh utama di cerita ini. Cerita ini tentang seekor nyamuk perempuan. Iya, nyamuk. Kedengarannya aneh? Atau justru bikin penasaran? Tonton sampai akhir ya. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Bram tidak tahan dengan keberadaan nyamuk. Ia sangat membenci apa saja terkait nyamuk, baik gigitan atau sekadar suara ngung yang terdengar jelas di telinganya. Setiap kali Riwa mendapati nyamuk di sekitar dirinya, ia berusaha membunuhnya dengan modal kedua telapak tangan. Seperti halnya kejadian sore itu. Bram tengah bersantai di teras bersama seorang teman. Mereka sudah mengobrol selama kurang lebih setengah jam, namun kali ini sikap Bram berbeda dari biasanya. Padahal, hampir setiap pertemuan, ia selalu antusias menceritakan perempuan-perempuan yang berhasil ia dekati. Jika sudah begitu, temannya lebih banyak menjadi pendengar. Namun, kali ini berbeda. Bram justru lebih banyak diam, sibuk berburu nyamuk dengan menepokkan kedua telapak tangannya. Hal itu membuat temannya heran dan mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Saat Bram menyadari dirinya diperhatikan, ia menghentikan aksinya sejenak lalu menatap temannya. Aku selalu risih mendengar bunyi nyamuk, ujarnya akhirnya. Kata orang, yang bersuara itu nyamuk jantan, sahut temannya. Maksudmu betina tidak begitu? Betina lebih suka mengisap darahmu daripada berisik. Karena ucapan temannya itu, Riwa menjadi penasaran hingga suatu kali ketika tubuhnya digigit nyamuk, ia tidak lagi mengusiknya. Bahkan ada satu nyamuk dibiarkan terus mengisap darahnya hingga perut nyamuk membesar sampai tidak bisa terbang. Nyamuk itu jatuh di lantai berguling-guling. Setiap kali berusaha untuk terbang, nyamuk itu kembali terjatuh. Penasaran Riwa tidak berhenti sampai di situ, nyamuk itu kemudian ditepuk hingga perutnya pecah dan darah muncrat dari sana. Malam harinya, saat Bram terlelap, ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa cantik. Perempuan itu lalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih padanya. Tentu saja Bram terkejut. Ia merasa tidak pernah melakukan apapun untuknya, bahkan baru pertama kali melihatnya. Kamu telah menolongku, kata perempuan itu lembut. Aku tidak mengerti maksudmu, sahut Bram. Aku adalah nyamuk yang kau bunuh, dan kau telah membebaskanku. Membebaskanmu dari apa? Ketamakan? Saat perempuan dalam mimpinya mengucapkan kata-kata itu, Bram terjaga. Ia mencoba mengingat kembali kisah dalam mimpinya, lalu tiba-tiba merasa kasihan. Penyesalan menyelimutinya, ia menyesal telah membunuh nyamuk itu. Sejak saat itu, Bram mulai membiarkan nyamuk menggigitnya, bahkan bisa dibilang memanjakannya. Ia tak lagi peduli pada tubuhnya sendiri. Baginya, gigitan nyamuk tidak akan membuatnya kehabisan darah. Mungkin karena rasa iba begitu mendominasi pikirannya, setiap kali seekor nyamuk hinggap di kulitnya, ia bukan hanya membiarkan, tetapi juga mengamatinya dengan seksama. Ia memperhatikan bagaimana nyamuk mendarat, menusukkan mulutnya ke dalam kulitnya, lalu perlahan mengisap darahnya. Ia merasakan setiap sensasi itu, hingga menikmati gatal yang datang setelahnya. Meski semakin banyak nyamuk yang datang dan menggigitnya, Bram tetap membiarkannya. Setelah peristiwa itu, malamnya Bram kembali bermimpi. Namun, kali ini berbeda. Bukan hanya satu perempuan yang muncul, melainkan banyak, dan semuanya begitu menawan. Tidak seperti perempuan dalam mimpinya sebelumnya yang berterima kasih, kali ini mereka justru merajuk, memohon perhatian, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya. Bram terkejut. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kebingungan melandanya saat dikelilingi oleh begitu banyak keindahan yang tiba-tiba mendekatinya. Karena Bram dalam mimpi itu tidak juga mengambil keputusan, salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. Kamu harus memilih satu di antara kami. Perkataan itu langsung disambut riuh oleh yang lain. Masing-masing merajuk, membujuk, dan berlomba-lomba menarik perhatian Bram agar memilih dirinya. Suara mereka bersahutan, tatapan mereka penuh harap. Bram semakin bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Karena mimpi itu, Bram teringat pada sebagian perjalanan hidupnya. Dalam kenyataannya, ia memang memiliki lebih dari satu kekasih. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi oleh hal itu. Ia bertanya-tanya, apakah mimpinya hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan kepadanya? Semakin ia memikirkannya,
semakin ia merasa penasaran dengan kaitan antara mimpi dan kenyataan yang sedang ia jalani. Sore itu, sepulang kerja, Bram duduk santai di teras. Pikirannya kembali melayang ke mimpi aneh yang dialaminya semalam. Tiba-tiba, seekor nyamuk hinggap di tangannya. Ia merasakan gigitan kecil, lalu sensasi darahnya perlahan diisap. Namun, Bram tak bergerak, membiarkannya hingga perut nyamuk itu membesar, penuh oleh darahnya. Tak lama, nyamuk itu terjatuh, tak mampu lagi mengepakkan sayapnya. Saat melihatnya, ingatan Bram langsung tertuju pada sosok perempuan dalam mimpinya, perempuan yang mengaku sebagai nyamuk yang telah ia bunuh. Mengingat hal itu, Bram tahu nyamuk itu sudah tak sanggup terbang. Tapi alih-alih berbuat sesuatu, ia memilih membiarkannya di sana. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah, lalu merebahkan diri dan tertidur. Dalam tidurnya malam itu, Bram kembali bermimpi. Kali ini, ia bertemu dengan seorang perempuan berwajah biasa saja. "Aku datang hanya untuk menyampaikan pesan dari teman-temanku," ujar perempuan itu dengan tenang. "Pesan untukku?" tanya Bram heran. "Tentu saja. Buat siapa lagi?" Perempuan itu tersenyum samar. "Kelak, kamu akan bertemu dengan seorang perempuan. Dia biasa saja, bahkan sangat biasa. Seperti aku ini, kira-kira." Bram hanya diam, menunggu kelanjutannya. "Tapi anehnya," lanjut perempuan itu, "kamu akan sangat mencintainya. Bahkan tergila-gila padanya." "Apa salahnya?" tanya Bram. "Tidak ada yang salah, hanya saja." "Hanya apa?" Perempuan itu menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada pelan, "Hampir sepanjang sisa hidupmu, kamu akan menghabiskan waktu hanya untuk berusaha memenangkan hatinya." Bram merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. "Kenapa? Apakah dia tidak mencintaiku?" tanyanya, mulai merasa gelisah. Pertanyaan Bram tak pernah terjawab, karena di saat itu juga ia terbangun dari tidurnya. Meski sudah sadar, tubuhnya masih terpaku di tempat tidur. Pikirannya melayang, mencoba mencari makna dari mimpi yang baru saja dialaminya. Ia merasa aneh, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Baru ketika alarm berbunyi, ia tersentak kembali ke dunia nyata. Dengan enggan, ia bangkit, lalu bersiap untuk berangkat kerja. Namun, sepanjang hari di kantor, pikirannya tetap tak bisa fokus. Mimpi tadi malam terus berputar di kepalanya, meninggalkan tanda tanya yang tak kunjung hilang. Setelah seminggu berlalu tanpa kejadian aneh, Bram mulai merasa tenang. Ia berpikir bahwa mimpinya hanyalah bunga tidur, bukan sesuatu yang akan berdampak pada hidupnya. Namun, saat singgah di kedai kopi sepulang kerja, ia terpaku pada seorang perempuan. Wajahnya biasa saja. Meski begitu, Bram tak bisa mengalihkan pandangannya. Didorong rasa penasaran, ia bangkit dan mendekatinya. "Boleh saya duduk di sini?" tanya Bram sopan. "Silakan," jawab perempuan itu. "Terima kasih." Sejenak Bram ragu, lalu bertanya, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Menurutmu?" "Aku rasa pernah." Kemudian perempuan itu mengatakan sesuatu yang membuat Bram terkaget. Perempuan itu bertanya, "Lalu apakah kamu pernah bermimpi bertemu seseorang?" Kemudian dia bilang bahwa kamu akan bertemu dengan perempuan yang akan membuatmu celaka, sembari dengan tenang tangannya meletakkan sebuah pisau di meja.